Nah, kemarin saya juga udah ngambil ujiannya itu. Mungkin sama ya berarti kemarin sama ujian kemarin saya juga ngambil ujian yang ini sih. Dan itu ya kurang lebih masih dasar sih. Jadi kalau yang sudah pernah punya pengalaman tentang programming, jadi kemungkinan lebih mudah karena di Python itu ya apa ya, sintaksnya itu lebih mudah bisa dibilang seperti itu. Jadi cuma beda penulisan aja. Mungkin kalau saya nanti ngajarnya atau terlalu cepat atau nggak jelas gitu boleh langsung open mic aja dan boleh minta untuk diulang itu nggak masalah kayak gitu. Oke, saya share screen. Oke, apa layarnya sudah kelihatan? Sudah. Oke. Oke, mungkin pertama-tama yang harus disiapkan itu adalah boleh dibuka dulu Google Colab-nya masing-masing. Kalau misal mau nyoba kayak itu. Kalau misal nggak mau nyoba, ini saya kasih linknya juga di chat supaya ini langsung. Nah itu boleh boleh dibuka. Itu nanti bisa lihat yang saya kerjakan juga di layar kayak gitu. Kalau mau nyoba sendiri, bisa ke Google Colab ini. Kemudian bisa login menggunakan akun Google Gmail itu bisa. Habis itu new notebook, boleh new notebook seperti ini. Nanti langsung dia akan membuat satu notebook. Nah, nanti di sini kita bisa code Python di sini. Jadi ini Google Colab ini ya salah satu yang paling banyak digunakan karena enak, udah di cloud jadi nggak perlu di save di lokal karena kalau di lokal itu mungkin banyak dependensi-dependensi yang mungkin berat kayak gitu, butuh download atau gimana gitu. Nah, kalau pakai Google Colab ini, itu kita langsung bisa code langsung dengan library yang sudah disediakan. Jadi downloadnya nggak ke lokal, tapi downloadnya pakai punyanya Google kayak gitu. Jadi lebih mudah. Nanti mungkin saya akan pakai ini terus. Oke, apakah ada yang sudah pernah pakai Google Colab? Oh, baru. Heeh. Baru mendengar. Ya, ini kalau kalau di luar-luar itu yang paling banyak yang digunakan itu Google Colab sih untuk Python. Eee, Kalau kita bicara Python itu kalau pendapat saya ya, menurut saya itu sebenarnya Python itu kurang 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 cocok untuk digunakan belajar untuk pertama kali seperti itu. Karena, Python ini bahasanya itu bisa dibilang dia itu simpel karena banyak apa ya, banyak kayak shortcut atau banyak, hal-hal yang nggak strict atau nggak strict itu bahasa Indonesianya apa ya, pokoknya kayak nggak biasanya banyak 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 bahasa pemrograman di luar itu yang sangat-sangat strict sama sintaksnya kayak gitu. Kalau di Python ini enggak, jadi dia lebih fleksibel seperti itu. Ini saya pakai buku yang biasanya saya ngajar, jadi mungkin saya akan jelaskan juga lewat ini. Jadi untuk silabus yang pertama itu jam 9 sampai 10.30 ini kita belajar tentang tipe data sama sequence kayak gitu. Oke, sebelum itu, nah di dalam dunia pemrograman itu kita ada yang namanya algoritma kayak gitu. Nah, algoritma itu adalah bisa dibilang dia itu sebuah prosedur atau sebuah step-step yang harus dilakukan. Contohnya kalau kita mau masak Indomie kayak gitu ya. Kita mau masak Indomie di belakang bungkusnya itu kan ada step-stepnya. Pertama buka apa, terus cemplungkan minyak ke dalam air panas. Nah, kayak gitu. Nah, itu bisa dibilang simpelnya adalah sebuah algoritma kayak gitu. Nah, kemudian ada juga program yaitu program ini adalah gabungannya. Jadi
kita punya satu algoritma, kita punya satu step-step yang digunakan untuk memecahkan satu masalah, ditambah dengan bahasa pemrograman yang dipakai. Jadi, algoritma itu step-stepnya, bahasa pemrograman ini adalah suatu tools yang kita gunakan supaya komputer itu bisa memahami algoritma yang nanti kita inginkan itu seperti apa, kayak gitu. Nah, eee, mungkin sampai sini, ada yang masih bingung atau gimana tentang algoritma? Ya itu simpelnya sih, itu sangat-sangat simpel. Ya, oke. Lanjut. Nah, kemudian di kita langsung masuk ke tipe data aja. Jadi seperti yang tadi bilang, program itu adalah algoritma plus sama bahasanya. Algoritmanya itu ya logik lah. Intinya algoritma adalah logika dari pikiran kita. Bahasanya itu kita sekarang pakai bahasa Python. Oke, di dalam sorry, teman, itu paling awal itu kita pasti punya yang namanya sebuah variabel, kayak gitu. Nah, variabel ini kalau misal kita analogikan, itu variabel itu bisa dibilang anggapannya sebagai anggaplah satu variabel ini sebagai satu gelas kayak gitu, satu gelas. Satu penampung kayak gitu, satu gelas yang bisa menampung, banyak barang di dalamnya. Misalnya satu gelas ini nampung air, satu gelas ini bisa nampung apa, nampung yang lain. Jadi itu adalah sebuah variabel. Variabel itu adalah penampung data kayak gitu. Kemudian, data-data yang ditampung itu juga bisa beragam rupanya, yaitu bisa angka, bisa, desimal, jadi kalau di bahasa pemrograman itu ada bilangan bulat dan desimal, itu dibedakan tipe datanya. Jadi untuk tipe data itu biasanya umumnya itu ini apa kelihatan ya tulisannya? Atau kurang kurang besar? Kecil ya? Saya nggak tahu cara besarin. Nah ini. Kalau segini cukup ya? Gedein lagi wis. Nah, untuk tipe data di ini saya masih bicara umumnya. Jadi karena dasarnya itu semua sama. Jadi kalau di bahasa pemrograman, tipe data itu ada yang namanya tipe data primitif kayak gini. Nah, tipe data primitif ini ada beberapa tipe. Jadi ada yang namanya itu integer. Copy. Ada yang namanya float. Boolean. Kayak gini. Nah, ini akan saya jelaskan satu-satu. Jadi untuk integer ini tipe datanya itu berupa bilangan bulat. Jadi integer ini ya isinya cuma bilangan bulat 1, 2, 3. Jadi nggak ada komanya sama sekali. Min juga bisa. Jadi untuk integer ini adalah untuk tipe data bilangan bulat. Biasanya kalau di dalam pemrograman itu nyebutnya adalah int kayak gini. Terus kalau float ini adalah bilangan floating point atau bilangan desimal. Desimalnya juga beragam. Saya cari. Nah, jadi di integer itu bilangan bulat, dia juga punya limit. Limitnya itu kayak gini kalau di Python, min 92, ya ini saya nggak tahu berapa ini angkanya, sampai segini. Nah, itu adalah limit dari tipe data integer, kayak gitu. Jadi, dia angka paling kecil adalah ini, dan angka paling besar adalah ini. Itu tipe data integer. Untuk float, itu tipe data numerik juga, berupa angka juga, cuman dia itu punya koma, kayak gitu.
floating point, koma misalnya 3,14 atau 5,1 kayak gini, bisa. Kemudian untuk boolean ini adalah float ini kalau di pemrograman juga manggilnya float kayak gini biasanya. Kemudian kalau boolean ini tipe datanya itu cuma punya 2 value aja. Jadi tipe data. Jadi punya 2 value aja, yaitu true sama false. Jadi dia cuma benar atau salah. Itu namanya tipe data boolean. Kalau ini cara deklarasi variabelnya itu bisa berbeda-beda sesuai dengan bahasa pemrogramannya. Kadang itu pakai boolean, kadang itu pakai bool gini, kadang itu pakai boolean. Kemudian ada lagi yang namanya char. Char ini tipe data karakter. Jadi dia itu berbentuk satu karakter. Jadi kalau ada yang tahu mungkin table. Nah, ini tabelnya untuk char, untuk karakter. Jadi dia itu mengandung satu karakter. Contohnya misalnya A atau B atau 1. Nah, perbedaannya dengan yang ini, kalau char ini juga bisa berupa angka kayak gini. Perbedaannya adalah kalau char itu kita harus gunakan petik. Jadi kayak gini. Petik 1. Nah, di sini jadi ini berbeda ya. Kalau nggak pakai petik itu dia dihitung sebagai integer atau bilangan bulat. Kalau dia pakai petik, dia akan dihitung sebagai karakter. Ya, sekali lagi ini masih bahasa pemrograman yang umumnya, pada umumnya kayak gitu. Jadi saya akan jelaskan ini masih umum. Belum masuk ke Python itu seperti apa. Nah, untuk deklarasi variabelnya juga biasanya pakai char. Oke, sampai sini apa ada yang bingung? Oke. Oke. Dan ada satu lagi tipe data yang biasanya dipakai, tapi dia bukan tipe data primitif. Dia itu namanya string. Biasanya juga kalau deklarasinya sesuai dengan bahasa pemrograman sendiri-sendiri, bisa pakai string ini atau str atau string kayak gini. Nah, kalau kita tahu cari ini adalah satu karakter, jadi dia isinya cuma satu aja karakter. Kalau string ini isinya itu kumpulan dari char kayak gitu. Atau namanya array of char. Ya, mungkin masih ada yang nggak familiar dengan array, nanti akan ada sesinya sendiri. Nah, jadi bisa dibayangkan sebuah kalimat itu adalah sebuah string kayak gitu. Jadi kalau untuk string ini biasanya digunakan petik 2. Jadi kalau petik 1 itu char, kalau petik 2 itu adalah sebuah string. Jadi meskipun satu string isinya itu cuma satu abjad atau satu karakter, tapi kalau dia menggunakan petik 2 itu dianggap sebagai string, bukan dianggap sebagai char. Jadi perbedaannya ada di situ. Jadi kalau misal nama saya Romi, nah kayak gini adalah sebuah string. Jadi nanti sebuah variabel itu dapat menampung semua tipe data seperti ini. Ada bisa integer, float, boolean, char, string, dan ya mungkin kalau di Python masih ada lagi. Kalau di sini ada kompleks, ada list, ada tuple, ada dictionary. Itu yang mungkin nanti dipakai adalah list. Untuk tuple dan dictionary ini sedikit lebih advance, biasanya digunakan untuk merepresentasikan data. Kalau kita mau menggunakan machine learning atau kayak gitu, biasanya kita pakai tuple atau dictionary supaya lebih gampang kayak gitu. Ya, ini mungkin ini tipe-tipe data dari Python kayak gitu. Nah, kemudian sebuah variabel itu kalau mau digunakan, sebuah variabel itu harus dideklarasikan terlebih dahulu. Jadi jadi setiap variabel yang ada di semua bahasa pemrograman itu
harus dideklarasikan terlebih dahulu sebelum dipakai, kayak gitu. Jadi anggaplah satu satu variabel itu harus didaftarkan dulu supaya nanti bisa dipakai. Kalau nggak didaftarkan ya nggak bisa dipakai, nanti bakal dia kebanyakan sih, error-nya itu kayak variabel not found atau ya mungkin tervariasi ya sesuai dengan bahasa pemrogramannya itu saya juga nggak hafal. Dan kalau di Python, nah oke, biasanya sorry, kalau masih ngomong umum ya, biasanya kalau di bahasa pemrograman itu sintaksnya oke, mungkin ada yang nggak tahu sintaks itu apa, Kak, saya tadi bilang sintaks soalnya. Sintaks itu cara penulisan, jadi sintaks itu aturan penulisan kode, kayak gitu. Jadi saya nanti akan bicara sintaks namanya, jadi supaya lebih gampang. Nah, sintaks untuk mendeklarasikan suatu variabel itu dalam bahasa pemrograman biasanya diawali dengan tipe datanya terlebih dahulu. Jadi contoh di sini dia tipe datanya apa, kemudian dia nama variabelnya apa, kemudian value. Nah, biasanya itu seperti ini untuk deklarasi variabel supaya variabel itu bisa dipakai. Jadi tipe datanya apa, kemudian setiap variabel itu juga punya nama pasti. Kemudian setiap variabel juga punya value atau isinya. Jadi mau diisi apa itu harus diisikan. Nggak harus, sorry, nggak harus. Cuman ada yang opsional kayak gini, opsional. Jadi ada dua cara sih biasanya. Kalau semisal variabel itu pertama kali dideklarasikan sudah punya isi atau sudah ada value-nya itu bisa pakai yang ini. Atau semisal kita cuma mau mendeklarasikan terlebih dahulu saja, isinya nanti kita isi mungkin setelah dideklarasi atau setelah operasi tertentu kayak gitu. Itu bisa juga. Jadi cuma tipe data sama nama variabelnya aja. Oke, sampai sini apa ada yang mau tanya? Oke. Oh iya, sorry sebelumnya ini kalau direkam itu yang saya rekam ini cuma screen saya ini aja, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya. Oke. Oke, selanjutnya, nah setelah kita tahu sintaksnya, sintaks secara penulisan ini deklarasi variabel. Nah, kita juga harus tahu aturan-aturannya. Jadi setiap variabel itu punya nama, dia juga punya aturan penulisan namanya. Saya lihat di sini aja, yang lebih jelas. Nah, ini ada aturan-aturannya beberapa. Yang pertama itu kayak gini, nama variabelnya itu case sensitive. Jadi saya tulis di sini aja. Jadi kalau case sensitive ini berarti huruf besar dan huruf kecil itu dibedakan. Jadi variabel dengan nama var1 dengan var1 ini berbeda. Jadi yang membedakan itu adalah huruf besar sama huruf kecilnya. Jadi dia itu bersifat case sensitive. Jadi perlu diingat juga, kadang juga banyak yang lupa kayak gitu untuk orang yang pertama kali belajar biasanya. Kemudian yang kedua itu tidak boleh berupa angka atau diawali dengan angka. Jadi kalau nama variabelnya itu kayak 1, 2, 3, gini itu nggak bisa. Atau 1 AB gini, atau kayak gini, nggak bisa. Jadi tidak boleh diawali angka atau angka. Jadi dia harus diawali dengan abjad. Untuk angka masih boleh,
full termasuk. Hmm, sebentar. Saya Oh ya, ini yang sorry saya mau tanya lagi untuk yang rekaman ini. Eee, Maksudnya yang komunikasi itu, maksudnya full komunikasi itu maksudnya gimana ya? Gimana Mas? Yang full komunikasi itu? Maksudnya ada layarnya, ada apa namanya suara Mas Romi ngomong gitu. Oh, heeh. Recordnya toh tinggal Google Meet apa Google Meet-nya aja di record gitu kan bisa kan ya? Nah, Google Meet-nya ini nggak bisa di-record soalnya soalnya akunnya itu harus bayar sih kalau yang record. Jadi saya pakai OBS. Pakai yang free. Oh iya iya iya. Cuman mungkin suara dari yang Mas Mbaknya ini nggak bisa masuk sih kayaknya. Atau sih saya Enggak coba. apa-apa, yang penting ada suara Mas Romi. Oh iya, suara saya masuk tetap Oke. sama Saya ngambil screen. beberapa ini aja kok apa untuk screenshotnya untuk dokumentasi saya udah ngambil jadi kan pesertanya udah kelihatan. Heeh. Oh, oke, gitu nggak apa-apa ya berarti. Oke, good. Oke, oke. Saya lanjutkan aja. Oke, yang kedua adalah tidak ini yang tadi tidak boleh diawali angka atau berupa angka. Yang ketiga itu tidak boleh mengandung spasi. Jadi contohnya itu kayak var kayak gini. Ini tidak boleh. Jadi dia harus benar-benar nyambung jadi satu. Karena ini nanti white space itu akan dihitung sendiri Kak sama interpreter dari pemrogramannya. Yang keempat itu nggak boleh mengandung simbol. Jadi simbol kayak plus, min terus kayak gini. Nah ini nggak boleh. Jadi dia harus angka atau berisi angka sama abjad saja kayak gitu. Yang kelima, ya ini mungkin lebih ke mungkin nanti ke logiknya aja. Jadi biasanya ini kayak mungkin banyak orang itu biasanya kalau pertama-pertama belajar itu kayak males untuk ngasih nama karena ya mungkin malas aja. Jadi biasanya kayak variabelnya dikasih nama A, dikasih B, dikasih C, pokoknya variabel pertama dikasih A kayak gitu. Variabel kedua dikasih B. Nah, nanti ini bakal menyusahkan karena kalau sudah code yang panjang gitu, sebuah variabel kan pasti punya fungsi sendiri-sendiri. Dia punya peranan sendiri-sendiri, dia itu menampung apa. Jadi kita juga harus jelas anggapannya satu variabel ini adalah satu label yang nanti ditaruh di satu variabel itu supaya kita tahu nanti kalau kita lihat lagi variabel ini gunanya untuk apa, kita bisa tahu lewat namanya kayak gitu. Jadi kasih nama variabel itu yang deskriptif. Jadi supaya dipahami juga sama kita atau sama orang lain yang nanti akan membaca yang akan baca program kita kayak gitu. Jadi jelas. Terus yang keenam ini yang terakhir. Nah, tidak boleh berupa reserve word atau kata-kata khusus yang disediakan oleh bahasa pemrograman. Jadi, tulis saja. Nah, ini maksudnya apa? Jadi, setiap pemrograman biasanya itu dia punya banyak fungsi-fungsi yang sudah ada di dalam pemrogramannya. Jadi, contoh, contoh kalau nah, saya bingung kasih contoh. Mungkin, nah, contoh kayak ini.
Contohnya kayak tipe data aja misalnya. Kalau saya biasanya main Java soalnya. Jadi kalau dalam Java biasanya kalau kita deklarasi sebuah variabel itu int nama variabel terus value-nya apa. Kayak gini. Nah, int ini adalah sebuah reserve word karena dia ini digunakan oleh Java untuk memberi tahu kalau satu variabel ini adalah sebuah integer. Jadi kita nggak boleh ngasih nama variabel itu adalah int. Karena int ini adalah sebuah tipe data kayak gitu. Jadi kita harus bedakan. Itu yang namanya reserve word. Reserve word ini bukan cuma tipe data tapi juga termasuk fungsi-fungsi. Jadi kalau di dalam matematika itu kan ada fungsi gitu ya. Fungsi itu kan kayak fx apa gitu punya parameter, dia isinya itu kayak sebuah algoritma yang bakal mengembalikan satu nilai kayak gitu. Nah, di dalam pemrograman ini juga ada fungsi-fungsi yang sudah dibuat oleh bahasa pemrograman itu kayak gitu. Itu yang nggak boleh digunakan juga. Oke, ini mungkin 6 aturan ini yang perlu diingat untuk penulisan variabel. Untuk yang simbol ini hanya boleh angka dan abjad, dan satu lagi yang boleh adalah cuma satu simbol ini aja yang boleh, yaitu underscore. Jadi ini tak tulis saja, kecuali underscore. Jadi underscore ini masih boleh dimasukkan ke dalam satu variabel. Yang lain selain underscore nggak boleh. Jadi cuma boleh abjad, angka, sama underscore. Kayak itu. Dan kalau mau diawali dengan underscore itu juga nggak apa-apa. Jadi yang peraturannya itu cuma nggak boleh diawali dengan angka. Boleh diawali dengan underscore atau abjad. Kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanya lagi? Mungkin kurang jelas. Oh. Oke. Saya masih belum jelas yang Oh iya. tadi Mas Tommy. Oh, nomor 6 ya. Nah, ya, bisa diberi contoh tambahan. Oke. Nah, kayak gini. Jadi di dalam Python itu dia punya yang namanya built-in function. Built-in function itu artinya fungsi-fungsi yang sudah tersedia. Kita nggak perlu bikin lagi. Jadi contoh paling gampang, kita kalau mau mengabsolutkan satu value, satu nilai, contoh kita punya angka, mau 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 apa ya, mau memecahkan masalah matematika kayak gitu. Kita perlu nilai absolut. Nah, kita nggak perlu bikin sendiri caranya gimana untuk mengabsolutkan satu nilai, karena di Python itu sudah ada yang namanya fungsi abs kayak gini. Abs ini gunanya untuk mengabsolutkan satu nilai. Jadi di sini ada penjelasannya, return the absolute value of a number. Nah, ini adalah reserve word. Jadi reserve word itu adalah semua nama-nama yang disediakan oleh Python yang kayak gini. Ini built-in function. Ini sudah dipakai. Jadi kita nggak boleh kasih nama variabel yang namanya ABS. Itu nggak boleh. Seperti itu. Itu yang namanya built-in function. Dan masih banyak lagi sih sebenarnya. Yang di sini ini built-in function semua dan punya fungsi masing-masing kayak gitu. Itu yang nggak boleh digunakan sebagai nama variabel seperti itu. Sampai sini apa udah clear? Ya, sudah jelas. Terima kasih Mas Tommy. Oke. Oke, saya lanjut. Bentar. Oke, sekarang mungkin boleh kita coba untuk deklarasi variabel aja. Jadi contoh di sini saya mau bikin, saya akan contohkan semua aja, wis. Jadi kita masuk ke Python sekarang. Nah, untuk sintaks yang ini, sintaks penulisan variabel ini nggak berlaku di Python. Jadi yaitu karena saya tadi bilang kalau di Python itu lebih fleksibel karena kita nggak perlu untuk mendeklarasikan variabel itu menyertakan tipe datanya. Jadi kalau di Python
Nah, sintaksnya itu cuma gini aja. Nama variabel sama value. Jadi cuma gini aja. Nah, kalau di bahasa pemrograman lain, itu kita harus menyertakan tipe data. Kalau di Python nggak bisa kayak gitu. Jadi nggak bisa, sorry, nggak usah. Bukan nggak bisa, nggak usah. Nah, jadi contohnya, misalnya saya mau deklarasikan yang integer. Misalnya integer itu langsung aja, misalnya integer 1. Nah, oke. Untuk yang tadi, yang nomor 6, itu bisa kelihatan juga kayak gini. Kalau misalnya saya pakai int ya. Nah, dia langsung warnanya biru. Nah, kalau warnanya biru ini biasanya itu berarti dia itu adalah reserved word kayak gitu. Jadi itu yang nggak boleh. Jadi itu mungkin salah satu patokan aja, patokan yang bisa dipakai. Di semua bahasa pemrograman juga kayak gini biasanya. Nah, misalnya saya punya integer 1, saya kasih nama gini. Cuma gini aja. Jadi ini kita sudah mendeklarasikan satu variabel yang namanya integer 1. Isinya adalah 1 kayak gini. Jadi ini ya cuma gini aja untuk deklarasi sebuah variabel. Untuk misalnya float 1. Ini deklarasi variabel float. Untuk char. Boolean. Sama string. Jadi ini kita punya 5 variabel yang isinya beda-beda tipe datanya, yaitu integer, ada integer, ada float, ada char, ada boolean, ada string kayak gitu. Jadi ya cuma gini aja untuk deklarasi variabel. Nah, kemudian sebuah variabel itu juga bisa diganti-ganti isinya. Itu caranya kita cuma perlu ngasih namanya apa, terus kita ganti value-nya kayak gini. Ini kita udah ganti value dari integer 1 jadi isinya adalah 5. Jadi yang pertama dideklarasikan itu adalah nilainya 1, habis itu di bawah ini digantikan kayak gitu. Nah, untuk misalnya mau ngecek, untuk melakukan pengecekan tipe data itu bisa menggunakan type kayak gini. Jadi type ini built-in function, jadi seperti yang saya bilang tadi, itu dia namanya adalah built-in function, yaitu fungsi-fungsi yang sudah dibuat oleh Python-nya sendiri. Jadi kita bisa masukkan type kayak gini, terus pakai kurung, terus isinya ini adalah variabelnya apa. Misalnya integer 1. Kalau ini di run, nah dia bakal kelihatan type dari integer 1 ini adalah int, yaitu dia adalah sebuah variabel integer. Ini semua juga bisa dimasukkan ke sini. Dia nggak mau. Jadi semua bisa dimasukkan ke sini. Str 1 ini string atau bool 1. Bool 1 ini adalah boolean kayak gitu. Jadi ini bisa untuk melakukan pengecekan cek tipe data. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan?
Oke, nggak ada. Slicing operation nanti ya. Nah, kemudian ini kita juga ada yang namanya typecasting. Jadi setelah kita tahu sebuah variabel itu dideklarasikan itu seperti apa, nah sebuah variabel itu juga bisa diubah-ubah tipe datanya kayak gitu. Nah, salah satu mungkin bisa dibilang kelemahan atau kelebihan. Banyak yang bilang ini kelemahan, ada yang bilang ini kelebihan juga. Di variabel di Python itu bisa dibilang dynamic. Jadi satu variabel ini nggak cuma bisa menampung satu tipe data aja. Jadi tipe datanya bisa diubah-ubah kayak gitu. Kalau biasanya di dalam pemrograman yang lain, sintaksnya itu kan seperti ini, tipe data apa kayak gitu. Misalnya saya contohkan aja. Tipe data string str1 ini nama saya misalnya. Nah, karena dia dideklarasikan itu adalah string, jadi variabel str1 ini hanya bisa menampung string aja. Jadi untuk di kemudian di code selanjutnya str1 ini kalau mau diisi angka kayak 1 gini dia nggak mau pasti. Dia pasti ngomel. Jadi itu itu tadi saya bilang adalah strict. Jadi dia itu ketat untuk mungkin yang kayak gini itu adalah Java, C#, dan lain-lain. Untuk yang di Python ini enggak. Karena di awal kita sudah enggak mendeklarasikan satu tipe data. Jadi saat kita mau ganti-ganti isinya itu kita juga bisa ganti tipe datanya kayak gitu. Contoh di sini integer 1 saya ganti sebagai string. Nah, ini saya jalankan juga nggak ada masalah gitu. Jadi contoh ini saya cetak aja. Hey. Sorry, pakai print. Nah, di sini ya munculnya adalah 1 sama Romy Christensen ya itu. Nah, di sini yang 1 ini dia masih bertipe data integer. Yang di bawah itu sudah dia tipe datanya adalah string. Kayak gitu. Kalau gitu bisa dicek aja. Nah, ini coba dicek aja. Nah, sini udah kelihatan. Jadi saat di print, oh ya, print ini fungsi juga, built-in function juga. Ini ada tulisannya built-in function print. Nah, gunanya untuk mencetak ke layar. Jadi cuma simpelnya itu aja. Dia cuma mencetak. Jadi print terus kurung isinya itu apa yang mau di print di layar kayak gitu. Isinya bisa integer, bisa float, bisa apapun variabelnya. Nah, untuk yang pertama di print yang ini dulu, kemudian print tipenya. Kita ngeprint tipenya dulu. Tipenya itu apa? Nah, di sini kelihatan dia itu value-nya 1, tipenya adalah integer. Kemudian kalau yang kedua setelah saya ganti isinya jadi seperti ini, dia akan print isinya juga, kemudian dia akan print juga tipenya. Tipenya adalah string. Jadi satu variabel di sini bisa digunakan banyak tipe data. Jadi dia lebih fleksibel kayak gitu. Ini untuk ini lebih kayak ke override. Jadi lebih kayak ya, lebih ke override. Nah, untuk sorry. Ada lagi yang namanya typecasting, yaitu typecasting ini gunanya untuk merubah tipe data. Jadi mungkin saya kasih perbedaan ya. Yang ini tadi, yang atas ini, saya juga merubah tipe data. Tapi bedanya, yang atas itu kita kayak override, jadi save kayak kalau dalam Word itu kayak save as kayak gitu, kayak diubah secara keseluruhan kayak gitu. Isinya. Kalau typecasting itu isinya itu kita ubah ke variabel ke tipe data yang lain. Jadi contohnya kalau integer ini udah punya 1,
aku mau ngubah satu ini jadi sebuah contoh, jadi sebuah string kayak gitu. Jadi isinya nanti integer satu itu bakal seperti ini. Jadi aku nggak. Jadi bukan seperti ini, sorry. Integer satu bukan seperti ini. Kalau ini sama aja kayak kita override satu variabel itu, di override isinya. Kita nggak mau seperti ini, tapi kita mau merubah isi yang sudah ada. Kita ubah aja tipe datanya kayak gitu. Isinya tetap sama. Nah, gunanya apa sih? Kalau pakai konsol, kalau kita menggunakan konsol, sorry, dari value yang sudah ada. Nah, biasanya kalau kita pakai konsol untuk melakukan input dari user itu berupa string semua. Jadi apapun yang kita inputkan ke dalam program kalau menggunakan konsol itu isinya string semua. Nah, kalau string itu kita nggak bisa dioperasikan. Jadi contoh, aku mau inputkan satu nilai bilangan kayak gitu. Kemudian satu bilangan itu mau dioperasikan, ditambah, dikurang. Nah, kalau sebuah string itu nggak bisa dioperasikan karena dia itu string bukan bilangan kayak gitu. Nah, gunanya typecasting itu misalnya kita mau inputkan sebuah bilangan. Karena dimasukkan sebagai string, kita harus ubah string itu dulu menjadi sebuah variabel integer supaya bisa dioperasikan kayak gitu. Ini yang typecasting. Nah, typecasting itu di Python bisa menggunakan ini. Jadi dia punya contoh, saya mau ngubah yang float ini menjadi integer misalnya. Jadi caranya itu seperti ini. Misalnya aku mau bikin variabel dulu aja. Float, integer 2. Itu saya akan typecasting variabel float yang ini menjadi sebuah integer kayak gitu. Jadi kita bisa pakai int, habis itu variabelnya apa di sini. Variabelnya adalah float 1. Nah, kalau di print hasilnya adalah 3. Kita coba print type-nya. Nah, dia type-nya adalah integer. Jadi untuk typecasting kita bisa pakai kayak gini. Jadi pertama itu kita mau ubah variabelnya itu menjadi apa. Itu kita deklarasikan di sini. int, kemudian kurung. Terus yang di dalamnya ini adalah variabel yang mau diubah isinya. Tipe datanya, sorry. Jadi di yang float 1 ini nilainya kan 3,14. Kita ganti menjadi integer. Nah, kalau dalam pemrograman, float diubah ke integer itu gampangannya komanya dibuang semua. Jadi dia otomatis ininya kebuang semua. Jadi pembulatannya secara otomatis itu ke bawah biasanya. Jadi gampangannya seperti itu. Komanya dibuang semua, dia jadi integer. Jadi di sini dia jadi 3 gitu. Karena 3,14 0,14-nya dibuang jadinya 3. Ini untuk yang typecasting. Terus misalnya saya juga mau typecasting dari integer tadi, integer 1 ke float. Jadi saya masukkan ke dalam satu variabel juga yang namanya float 2. Ini saya juga print type-nya. Nah, karena tadi integer, yang integer 1 ini kan sebuah bilangan bulat, terus saya ubah ke float. Nah, setelah itu kita print, nah hasilnya kayak gini, 1,0. Jadi kalau ada koma-komanya kayak gini, dia otomatis jadi float. Nah, kemudian yang paling sering adalah dari string ke integer. Nah, ini nggak semua string itu bisa dijadikan integer ya. Jadi contoh kayak gini. Nama saya Romi. Ini kalau dijadikan integer dia itu nggak mau pasti. Coba saya gini aja. Apa namanya tadi? str1. Jadi coba saya ubah str1 jadi string. Sorry, bukan jadi string, jadi integer. Nah, dia nggak mau.
karena invalid for ini value error invalid literal for int. Jadi dia nggak mau, kenapa? Karena string, anggapannya gampangnya kayak gini, string ini nggak bisa diubah jadi angka karena ya bisa dilihat sendiri isinya adalah sebuah abjad kayak gitu. Nah, string seperti apa yang bisa di dikonvertkan jadi integer, yaitu ya string yang isinya adalah angka juga. Jadi contoh, saya punya angka string itu kayak gini. Terus saya ubah jadi integer aja. Terus di print juga tipenya. Nah, kayak gini dari pertama kita deklarasikan sebagai string, kemudian kita ubah jadi integer, hasilnya dia juga jadi integer 1, 2, 3. Kalau kayak gini itu bisa karena isinya adalah angka semua. Kalau isinya ada abjadnya kayak gini, dia sudah pasti nggak mau. Jadi itu yang perlu diingat. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Belum ada Mas, paham. Oke. Oke, saya lanjutkan ke tadi karena kita udah bicara banyak tentang tipe data. Kemudian saya juga, nah sekarang kita belajar yang namanya operator. Jadi kalau dalam matematika juga pasti sama, juga pasti udah familiar lah sama operator ini. Jadi di sini ada banyak operatornya. Yang paling sering digunakan kalau dalam matematika kan ya ini penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, ya nggak usah saya jelaskan. Kalau di dalam sini itu sama aja. Kalau kalau berhubungan dengan desimal dan integer itu sama aja dengan matematika. Tapi untuk berhubungan dengan string itu akan berbeda juga. Jadi nggak cuma bilangan aja yang bisa dioperasikan, tapi string pun juga bisa. Oke, yang ini adalah hasil pembagian div, yaitu bedanya itu saya catat aja. Operator. Ini yang pertama itu kali, bagi, kurang, plus. Oke. Nah, yang kedua itu adalah div. Ini adalah div namanya. Jadi div sama ini namanya adalah, ya sama sih sebenarnya. Bedanya adalah kalau yang pakai 2 ini dia itu langsung membulatkan ke bawah. Jadi atau bisa dibilang dia itu hasilnya langsung berupa integer. Jadi contoh saya print aja kayak gini. Hasilnya adalah 2. Kalau kita pakai yang cuma 1 aja, hasilnya 2,5 kayak gitu. Bedanya cuma seperti itu. Mama, mama, coba ngebengok coba ngebengok, aku ngelesi wong. Nah, oke lanjut. Untuk yang tadi, yang div ini, jadi kalau slash-nya 2, dia itu div, artinya pembulatan ke bawah atau value-nya hasilnya langsung integer. Oke. Yang ketiga adalah modulus. Modulus ini sisa hasil bagi. Jadi kalau 5 dimoduluskan dengan 2, hasilnya adalah 1. Karena sisa hasil bagi dari 5 dibagi 2 adalah 1. Kayak gitu. Itu untuk modulus. Oke, yang terakhir adalah pemangkatan, itu pakai bintang-bintang. Jadi kalau dicoba
5 pangkat 2. Hasilnya 25. Yang di bawah ini. Oke, ini untuk operator aritmatika. Jadi operator itu ada banyak, ada operator aritmatika, ada operator penugasan. Saya lupa bahasa Inggrisnya apa. Operator penugasan itu assignment harusnya, assignment operator. Sama ada operator pembanding, kayak gitu. Logika juga ada. Nah, oke, untuk operator aritmatika sudah paham ya harusnya, karena ya sudah umum. Kemudian yang selanjutnya adalah operator assignment atau penugasan. Jadi ada banyak di sini. Yang pertama itu sama dengan. Nah, sama dengan ini sudah dipakai untuk deklarasi variabel. Jadi seperti yang tadi, deklarasi variabel itu menggunakan sama dengan. Jadi sama dengannya dihitung sebagai assignment operator. Jadi apapun yang ada di kanannya akan diisikan ke variabel yang di sebelah kirinya, kayak gitu. Itu untuk sama dengan. Untuk yang kedua plus sama dengan. Nah, plus sama dengan ini biasanya itu digunakan seperti ini. Nah, ini juga dipakai di variabel. Jadi contohnya penggunanya itu seperti ini. Misalnya saya punya tadi integer 1. Nah, integer 1 itu kan isinya 1. Misalnya saya mau menambahkan value dari integer 1 ini, saya tambahkan 5 atau saya tambahkan berapa, kayak gitu. Nah, caranya itu kita pertama sebutkan dulu variabelnya, kemudian kita bisa pakai plus sama dengan. Nah, terus berapa value yang mau ditambahkan ke variabel ini. Jadi misalnya tambahkan 5. Kalau di print integer 1 itu isinya adalah 6. Kayak gitu. Ini juga bisa menggunakan seperti ini. Integer 1 sama dengan integer 1 di plus 5. Jadi ini kedua ini sama aja. Yang ini cuma buat shortcut, kayak shorthand aja namanya, shortcut. Supaya nggak ngetik terlalu banyak, kayak gitu. Jadi dia itu menjumlahkan yang variabel yang di sebelah kiri dengan value yang ada di sebelah kanannya. Value-nya dimasukkan ke variabel yang sebelah kiri. Nah, untuk yang lain itu juga sama. Minus sama dengan, kali sama dengan, bagi sama dengan, modulus sama dengan. Itu cara kerjanya juga sama. Bedanya cuma kalau yang ini ditambah, kalau yang tadi yang ini di minus gitu aja. Nih, kali sama dengan, bagi sama dengan. Ini sama aja semua. Bedanya ya cuma operasinya aja. Ini dikali, yang ini dibagi, yang ini modulus. Cuma gitu aja. Di sini ada pertanyaan untuk operator yang assignment. Belum ada. Oke, belum ada. Kemudian kita lanjut ke operator pembanding. Nah, operator pembanding ini ada banyak kayak gini. Ini sama juga kayak matematika. Dia itu membandingkan yang ini lebih besar, lebih kecil, sama dengan, tidak sama dengan. Cuman yang mungkin yang nggak tahu, yang nggak dari matematika mungkin yang ini aja. Yang lain kan ada. Kalau yang sama dengan sama dengan jadi sama dengannya ada dua, itu berbeda dengan sama dengan yang satu. Kalau yang sama dengan 2 ini untuk membandingkan dua variabel. Contohnya, kalau saya bandingkan 5 dengan 5 kayak gini. Nah, semua operasi dari operator
pembanding itu hasilnya adalah sebuah boolean. Jadi hasilnya itu benar atau salah kayak gitu. Jadi yang namanya kayak kita tanya apakah 5 itu sama dengan 5, misalnya kayak gitu. Nah, hasilnya dia kan true kayak gitu. Kalau ini saya ganti 6, ya hasilnya false kayak gitu. Kalau saya ganti ini lebih kecil, hasilnya true kayak gitu. Ini operator pembanding. Itu ada lebih kecil. Kayak gini. Oke. Ini yang operator pembanding. Jadi simple. Nanti biasanya operator pembanding ini digunakan nanti untuk branching atau if. Jadi ada if kayak gitu. Ini operator logika. Operator logika ini kayak lebih ke aturan. Jadi mulai dari operator pembanding sama operator logika ini biasanya digunakan di dalam if kayak gitu. Jadi contoh, mungkin ini agak susah sih untuk dijelaskan. Jadi mungkin kalau nggak paham mungkin boleh tanya langsung. Operator logika adalah ada and, or, sama not. Gini. Jadi misalnya kita punya statement. Jadi kita kalau dalam bahasa pemrograman itu satu line of code atau satu blok program itu kita bisa namakan statement kayak gini. Jadi kalau satu statement ini punya state dia itu true atau false. Jadi semisal kayak gini. Ini kan true. 5 lebih kecil dari 6 itu adalah true. Jadi statement ini itu nilainya adalah true. Nah, operator logika ini gunanya kalau kita punya banyak statement, kita bisa ngasih syarat, kita bisa memberi syarat. Misalnya aku mau satu code ini dijalankan, misalnya, hanya jika statement 1 itu benar. Statement 1 dan statement 2 itu benar, kayak gitu. Itu kayak syarat seperti itu. Jadi, mungkin ini bakal lebih jelas nanti saat masuk ke if, nanti bakal digunakan. Soalnya kalau kayak ngawang gitu agak susah. Jadi contoh statement n. Kalau n itu dia akan membalikan true jika semua statement itu true. Jadi kalau n misal saya bandingkan dua statement 1 n statement 2. Nah, kalau kedua-dua statement ini hasilnya adalah true, maka ini juga hasilnya true. Kalau salah satu aja itu hasilnya false, salah satu statement itu false, maka hasilnya dia itu bakal false. Gitu. Itu yang n. Kalau or, ini akan balikan true jika salah satu statement. Nah, kalau or ini kebalikannya. Or ini, jadi kalau misalnya statement 1 or statement 2. Nah, asal salah satu statement ini true, maka hasilnya juga true. Kalau kalau semuanya itu false, maka di hasilnya false. Itu untuk yang or. Untuk yang not ini cuma membalikkan nilai statement. Jadi dia itu cuma menegasikan kalau statement 1 itu false, maka dijadikan true. Kalau statement 1 itu true, maka dia dijadikan false. Gitu aja. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin? Oke. Nah, kalau di Python itu pakai and or not. Nah, ini simbol-simbolnya nanti digunakan di programmingnya kayak gitu. Nah, untuk bitwise ini mungkin agak jarang sih untuk digunakan.
Biasanya itu untuk dia itu untuk mengoperasikan nilai-nilai biner, nilai-nilai heksa kayak gitu aja. Saya juga jarang sekali sih make untuk yang bitwise ini. Saya lihat bentar. Oke, mungkin untuk sesi ini tuh materinya mungkin sampai sini dulu. Dan sekarang coba saya punya beberapa soal. Jadi ini ada sisa waktu mungkin saya gunakan untuk bahas soal aja. Oke, bentar. Jadi mungkin saya tambahkan kayak gini. Nah, oke, ini sebenarnya ya mungkin saya contohkan aja nggak apa-apa. Jadi misalnya saya punya satu soal seperti ini, ya dia punya inputan, satu input yang isinya itu 6 digit angka, integer, seperti itu. Kemudian programnya ini digunakan untuk membalikkan angka itu jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi 6, 5, 4, 3, 2, 1, kayak gitu. Nah ini, kalau ini sepenuhnya bisa menggunakan operator-operator aritmatika yang tadi. Jadi contoh saya bikin variabel aja, angka namanya, itu 1, 3, 4, 5, 6. Kemudian saya mau membalikkan dia itu jadi 6, 5, 4, 3, 2, 1 kayak gitu. Nah, cara yang paling gampang itu adalah kita bisa pakai yang namanya modulus sama bagi. Jadi kalau semisal jadi untuk step-stepnya itu seperti ini. Pertama, saya akan buat 6 variabel. Jadi setiap angka ini akan dipecah terlebih dahulu supaya dia bisa jadi satu-satu variabel. Jadi nanti saya akan ngambil 1, 2, 3, 4, 5, 6 jadi satu variabel sendiri-sendiri. Jadi kayak gitu. Misalnya saya mau ngambil yang angka paling depan atau angka yang paling belakang. Itu angka yang paling belakang itu yang paling gampang diambil. Contoh ya, saya kasih nama A6. Nah, kita bisa pakai yang namanya modulus kalau kayak gini. Ya kita tahu dia pasti 6 digit. Jadi kita bisa moduluskan angka ini dimodulus dengan 100.000. Kalau di print, sorry, 10, bukan 100.000. Dimoduluskan dengan 10. Nah, kalau kita moduluskan 10, hasilnya itu dia bakal ngambil angka yang paling belakang. Karena 123.456 kalau dibagi 10, sisanya kan pasti 6, kayak gitu kan. Nah, jadi kita tahu kayak gitu. Sekarang kita udah dapat yang angka yang ke-6. Sekarang angka yang ke-5. Caranya itu cuma gini, misalnya angka ini kita dibagi dengan, coba bagi 100. Nah, kalau kita coba bagi 100, hasilnya adalah 1, 2, 3, 4. Kalau kita bagi 10.000, hasilnya 12. Kalau kita bagi 100.000, hasilnya 1,23456 kayak gitu. Nah,
untuk ngambil angkanya itu kita juga bisa pakai yang tadi typecasting seperti yang saya bilang tadi. Jadi kalau angka ini saya bagikan jadi dengan 100.000, ini saya mau ngambil angka yang paling depan dulu. Jadi kalau kita bagi dengan 100.000 maka hasilnya adalah 1,23456. Nah, supaya kita bisa ngambil depannya, kita typecasting aja ke integer. Maka hasilnya dia akan jadi bukan A5, A1. Nah, hasilnya adalah 1 kayak gitu. Kemudian misalnya kita mau ambil angka 2. Kita juga misalnya kita bagi dulu angkanya. Kita bagi dengan 10.000 kayak gini. Ini A2 12. Jadi kalau kita jadikan integer, maka hasilnya bakal 12. Kayak gini. Nah, karena kita mau ngambil angka yang kedua, maka nggak cuma diginikan aja, kita juga moduluskan dengan 10. Nah, dia bakal dapat 2. Jadi, ini kegunaannya operator-operator yang tadi, jadi gunanya seperti itu. Lanjut ke A3. Misalnya kita bagi jadi kita bagi 1000. Nah, 1 2 3 kita mod 10 juga. Hasilnya 3. 4. Ini sebenarnya banyak cara sih untuk melakukan ini. Jadi kalau punya cara sendiri itu juga nggak apa-apa. Nggak ada salahnya kayak gitu. Oke, salah. A4. Nah, hasilnya 4. Yang terakhir adalah A5. Ini di mod 10. Nah, hasilnya 5 kayak gitu. Ini saya ganti ke belakang aja. Jadi kalau di print nah, hasilnya adalah 1 2 3 4 5 6. Kita sudah bisa ngubah angka ini dijadikan variabel sendiri-sendiri. Nah, untuk membalikkannya itu ya kalau untuk ngeprint aja itu ya bisa kayak gini aja. A6, A5, A4, A3, A2, A1. Hasilnya kan udah kebalik 6, 5, 4, 3, 2, 1. Contoh kalau yang lain 3, 2, 9, 5, 1, 2. Nah, hasilnya juga udah kebalik. Tapi ya mungkin ini agak curang karena ini cuma ngeprint ke layar aja. Sebenarnya yang harus dilakukan adalah kita ubah angka ini supaya dibalik kayak gitu. Jadi supaya jadi satu angka lagi, supaya jadi satu variabel lagi. Ya, ini bisa pakai matematika aja. Jadi kita balik. Misalnya kita mulai dari angka paling belakang, berarti A6 kita kalikan 100.000 ditambah sama A5 dikalikan 10.000 tambah A4 kali 1.000 tambah A5 dikali 100 A5 A3 A3 kali 100 A2 dikali 10 ditambah A1. Nah, hasilnya udah kebalik kayak gini. Mungkin sampai sini ada yang nggak paham? Paham. Ya, oke. Ya, itu sih untuk contohnya, salah satu contoh. Masih ada waktu nggak? Masih ada waktu. Jadi ini kayak kegunaan dari operator-operator. Jadi mungkin bisa dibilang kalau menurut saya bisa dibilang kayak sedikit ngakal gitu sih. Kadang itu nggak sepenuhnya harus, kalau dalam matematika itu kayak gini, harus trik kayak gini. Kalau dalam pemrograman itu mungkin bisa diakali kayak gitu. Jadi itu pinter-pinternya orang yang membuat code kayak gitu.
Oke, ini salah satu contoh. Mungkin di sini Mas sama Mbaknya ini nyoba atau enggak ya? Ikut nyoba atau cuma lihat? Coba. Oh, ikut nyoba. Oke. Eh, Ini baru melihat ini, oh, belum nyoba ini. oh iya. Ya mungkin dilihat di Lihat kelihatannya kan gampang itu ya. Nyoba nggak tahu bisa nggak ini. Yang pertama saya tanya Mas Romi itu eksekusinya pakai apa itu? eksekusi apa? Misalkan untuk mendapatkan hasil itu enter atau Oh, ini ada run. Jadi run? di sini itu dia itu punya kayak satu blok. Jadi satu kode itu kita bisa masukkan ke satu blok sel kayak ini namanya sel. Jadi satu sel ini kita bisa ngeran sel ini aja. Jadi kita run ini otomatis semua yang di sini akan dijalankan otomatis. Kayak gitu aja. Ya ini kegunaannya Google Colab sih. Oke, mungkin saya kasih lagi ada satu lagi mungkin. Nah, ini yang soal yang matematika. Jadi kebanyakan kalau soal yang awal-awal itu masih berhubungan sama matematika kayak gitu. Karena kan masih operator dan variabel itu cocoknya dengan matematika biasanya. Sequence 3. Oke, ini. Nah, contoh saya punya masih masih lama, oke. Nah, misalnya ini juga buat program untuk perhitungan rumus ABC kayak gitu. Misalnya di sini diminta inputan 3 angka ABC, kemudian hitung, tampilkan nilai diskriminan sama X1, X2-nya. Udah dikasih rumusnya, inputnya seperti ini kayak gitu. Jadi contoh di sini dia punya banyak variabel sebagai input. Misalnya variabelnya yang A itu 2, B itu 7. Kita deklarasikan terlebih dahulu variabelnya itu apa. Kemudian yang perlu dicari adalah diskriminan X1 dan X2 kayak gitu. Oke, untuk melakukan ini kita cuma tinggal ikuti rumusnya aja sebenarnya. Jadi untuk cari diskriminan tinggal dijalankan pakai operator yang tadi. Misal B kuadrat berarti kita pakai operator yang bintang 2 kayak gini. Ini dikurung aja biar aman. Terus di minus sama 4 dikali A dikali C. Nah, kalau gini udah dapat hasilnya, diskriminannya itu 9. Jadi ya sesimpel itu aja untuk operator itu, cara makainya. X1 juga bisa dicari, kalau min B itu berarti min 1 dikali B, ditambah dengan, nah ini kita kan punya akar, kayak gitu. Untuk akar, kita bisa pakai, kalau mau gampang, itu bisa pakai function. Jadi seperti yang tadi saya bilang, di Python itu ada function-function yang sudah disediakan. Jadi di sini kita pakai library-nya itu dari library math. Mungkin ini nggak apa-apa dicoba aja. Sebenarnya ini nggak perlu dijelaskan juga sih. Jadi dokumentasi, setiap bahasa pemrograman itu punya dokumentasi. Jadi dia punya kayak gini, mathematical function. Nah, dia punya semua dokumentasinya bisa dibaca. Misalnya dicari untuk yang square root. Nah, kayak gini. Kita pakai yang math.sqrt itu square root. Jadi akar kuadrat dari x. Jadi di sini kalau mau dipakai itu tinggal math.sqrt, rumusnya tadi D kayak gini.
dan ini dibagi sama 2 kali A. Oh, sorry, salah. Ada yang salah ini kayaknya. Nah, udah. Jadi ya itu salah hierarkinya aja. Jadi bisa pakai mat SKRT atau kalau nggak mau berarti ya pakai pangkat aja juga bisa. Di pangkat 1,5. Sorry, pangkat setengah. Ya hasilnya sama. Ini mungkin saya contohkan yang nggak pakai mat aja, pakai pure matematika. Min 2. Yang ini cuma tinggal di min. Ya, cuma gini aja. Jadi kalau soal-soal kayak gini itu cuma membiasakan diri dengan operator yang ada kayak gitu. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Belum. Oke. Mungkin apa boleh saya kasih satu problem gitu, satu soal mungkin boleh kayak coba gitu mungkin. Boleh Mas. Oh iya. Oke. Ya mungkin simpel-simpel aja sih ini Mas Ian. Oke, coba yang ini aja. Ya mungkin yang ini soalnya boleh dicoba dulu. Gampang sih harusnya. Nggak susah. Variabelnya ada 3, A, B, sama T. Tinggal ngitung luasnya aja. Input oleh user Mas. Inputnya langsung gini aja. Langsung dideklarasikan. Ya, diinisialisasi pakai variabel. Nggak usah diinput pakai sesuai user dulu. Oke, ya sudah. Oh, harusnya gampang ya memang. Ya di sini
Saya percaya udah bisa semua sih harusnya. Cuma tinggal masukkan A itu berapa, B itu berapa, T itu berapa, terus luasnya itu berarti setengah dikali A tambah B. Ya cuma gini aja sih jadinya. Kayak gini. Ya. Sorry, salah ya. Setengah kali A tambah B kali T. Oh, sorry, bukan T, L. Ya, hasilnya 42,0. Nah, oke, mungkin ini aja sih untuk operator-operator. Oh, mungkin saya tambahi sedikit lagi, mumpung ada 5 menit. Ada beberapa operator lagi yang mungkin nanti saya ini nggak bisa jelaskan penggunaannya sekarang, karena digunakannya itu mungkin nanti saat udah masuk ke array atau objek kayak gitu. Jadi ada yang namanya operator itu ada 2 lagi selain pembanding, logika sama assignment sama aritmatika itu ada 2 lagi yang namanya identity operator sama membership operator. Jadi identity operator ini itu ada is sama is not. Jadi itu seperti dia itu sama intinya sama kayak pembanding. Dia itu membandingkan dua variabel, tapi yang dibandingkan itu adalah objek. Jadi kalau dalam pemrograman itu ada yang namanya objek. Objek ini agak sulit sih untuk menjelaskan. Jadi satu tipe data itu yang ada yang namanya objek kayak gitu. Anggaplah objek itu seperti barang di dunia nyata lah. Ini seperti itu. Kayak saya punya handphone. Handphone ini saya anggap sebagai objek. Kalau variabel itu kan dia isinya cuma satu, cuma ada satu nilai aja. Antara dia integer, antara dia float, antara dia string atau lain-lain. Jadi isinya cuma satu nilai. Tapi kalau objek itu contoh saya punya HP kayak gini misal. Ini adalah satu objek. Isinya itu dia punya banyak nilai. Isinya dia punya warna, misalnya warnanya hitam. Dia punya misalnya dia punya status baterai, dia punya apalagi, punya lebar, punya tinggi. Nah, itu adalah satu objek tersendiri. Jadi dia itu objek itu satu tipe data juga yang isinya itu banyak kayak gitu. Itu gampangannya sebagai objek. Yaitu mungkin lebih advance lagi. Jadi kalau identity operator ini membandingkan dua objek. Nah, dia itu akan hasilnya true jika dua objek itu sama. Untuk yang is. Untuk yang is not, dia itu akan membandingkan dua objek juga. Hasilnya true jika dua objek tidak sama. Kayak gitu. Ini yang identity. Ini digunakan saat di objek. Kemudian yang membership. Membership itu ada yang namanya in sama not in. Not in. Nah, ini mungkin yang nanti akan dipakai di array. Jadi dia digunakan biasanya di array. Untuk simpelnya, misalnya saya punya sebuah variabel x, kemudian saya juga punya variabel y. Jadi kalau sintaksnya itu y in x. Nah, artinya kita menanyakan apakah variabel y itu ada di dalam x, kayak gitu. Nah, jika ada, maka hasilnya true. Untuk yang not in itu kebalikannya aja. Menanyakan misalnya sama. Jadi untuk yang pertama yang in itu menanyakan apakah y itu ada di dalam x.
Kalau Y itu terdapat di dalam X, maka hasilnya true. Nah, untuk yang not in itu menanyakan juga apakah variabel Y itu tidak ada di dalam X. Kalau tidak ada, maka hasilnya juga true kayak gitu. Jadi kebalikannya aja. Kalau yang in itu menanya ini variabel ini ada nggak sih di dalam sini? Kalau ada ya hasilnya true. Kalau nggak ada hasilnya bakal false kayak gitu. Yang not in kebalikannya. Kalau nggak ada hasilnya true. Kalau ada hasilnya false kayak gitu. Ini dua operator tambahan, tapi nanti digunakannya mungkin di array. Nanti kita coba di array aja. Ya mungkin untuk yang sesi pertama sampai sini dulu untuk sequence dan operator. Mas mau nanya mas, Iya, boleh boleh. yang tadi itu tentang operator identity operatornya mas. Mm-mm. Ini kan membandingkan dua objek ya. Seandainya dua objek itu nanti operatornya bisa menggunakan operator pembanding. Misalkan is substitusi dengan double sama dengan itu bisa nggak mas? Hmm, Di Python. kalau di Python ya, seharusnya Misalkan eh, misalkan nanti kalau kita pakai untuk logic ya misalkan if jawaban is ya kan misalnya gitu ya. mm-mm, Kalau misalkan jawaban sama dengan double sama dengan ya gitu nanti dia bisa baca nggak? bisa, bisa, tetap bisa Bisa ya. sama. Jadi nganu ya, Mm. nggak masalah ya antara is dengan double sama Eh, dengan. kalau mungkin contohnya Mas barusan itu lebih pakai yang ini sih operator pembanding, bukan yang objek. Memang. Kalau Ya ini jarang bukan jarang dipakai sih. Mungkin untuk yang sekarang nggak dipakai karena kemarin ujiannya sih nggak ada objek. Jadi meskipun meskipun di situ var-nya nilainya char atau string gitu, tetap kita bisa pakai yang pembanding aja tadi ya. iya pakai pembanding. If jawaban sama double sama dengan yes gitu dan apa gitu ya. Iya. Misal Misalnya saya punya variabel coba ya. Kayak gini. Nah, kalau seperti ini kan bukan objek. Jadi biasanya pakai operator pembanding itu bisa. kalau objek apa contohnya mas? Nah, Tadi kalau misalkan di nanti yang apa advance itu misalkan gambar gitu misalkan ya atau apa ya. bukan gambar sih. Iya, gambar juga bisa definisikan sebagai objek. Objek ini sudah kayak masuk masuk ke kelas kayak gitu. Itu ya lebih lebih advance lagi sebenarnya. Tapi untuk sementara ini mungkin kebutuhannya yang is ini nggak bakal dipakai kok. Jadi pasti cuma pakai yang ini aja sudah cukup kayak gitu. Kalau bicara objek nanti saya harus jelaskan kelas juga. Soalnya itu juga agak agak rumit sih sebenarnya kayak gitu. Untuk apa namanya kondisi sederhana gitu pakai pembanding cukup ya mas oke. Heeh, masih. Meskipun variabelnya tidak dalam bentuk integer atau float gitu tapi Oh iya sama, bisa ya. tetap bisa. Cuma bedanya kan dia true atau false hasilnya itu. Kalau dia beda tipe data, otomatis kan pasti hasilnya false karena tipe datanya aja udah berbeda kayak gitu. Gitu. Oke, oke. Makasih, Mas. Oke. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi. Mungkin modulnya mas Romi ini untuk dibaca-baca gitu. Modul yang ini ya. Ini tadi. Oh, yang saya ketik ini Atau mungkin yang tadi ya, yang apa itu cukup ya? atau yang ini. Iya. Oh ini soalnya buku dari kampus sih. Jadi Oh, ini sudah di sini saya yang rangkum di sih. Google Colab bisa Pak Trimo. Oh iya. Iya, di Google Colab ini bisa. Jadi ini yang saya jelaskan tadi. Oke, mungkin ada lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, ini waktunya mungkin sudah break ya harusnya. Setengah jam. Sesuai itunya kalau sesuai tarnya di apa jadwalnya jam setengah 11 sampai jam 11 break. Iya, heeh.
Oke, mungkin boleh break terlebih dahulu, nanti kembali lagi jam 11 seperti itu. Ini berarti boleh keluar dari meet dulu ya? Hmm, Atau tetap di sini? terserah sih kalau mau keluar ya nggak apa-apa, tapi kalau mau lebih gampang ya mungkin di-mute aja nanti supaya kalau udah mau mulai tinggal tinggalan gitu aja sih. Saya nggak apa-apa kok, nggak masalah. Oke, makasih. Oke, Oke. iya, sama-sama.